Jadi ada alamat tarjim titik, koma, titik dua dan sebagainya. Itu orang Arab tidak kenal. Orang Arab tidak kenal. Ada yang mirip dengan tanda-tanda yang seperti itu, tanda koma dan sebagainya, yaitu yang merupakan jawaban dari fa. In Satya jawabannya fa. Nah, huruf fa itulah mirip dengan koma. Sebelum fa itu ada tanwin yang ke atas dan itu menunjukkan bahwa belum selesai. Tanwinnya ke atas dan adanya sakta khafifah, ya, diam sejenak. Yang kedua adalah setelah laula lahalakna fil hawiyah. Kata lahalakna. Jadi fa itu seperti la. Jadi sebelum fa itu ada sakta dan kemudian ada nahom, ada suara yang ke atas. Itu menunjukkan bahwa belum selesai. Itu menunjukkan koma. Jadi ada fa, ada lau. Itu yang dikenal dalam dunia Arab. Jadi mereka tidak kenal syaulah, tidak kenal fasilah, tidak kenal nukotan dan sebagainya. Tapi ada yang mirip seperti itu, yaitu huruf fa sebagai jawab sakti dan juga lam apa itu? Lam taukid sebagai jawaban daripada la. Jadi setelah fa, sebelum fa, sebelum la itu ada sakta khafifah. Nah, sekarang al-babur rabi' ilmu aswad wa mauqi'u fi darsi al-lughawi. Apa posisi fonologi di dalam kajian kebahasaan? Ini mencakup dua pasal. Yang pertama fil majal at-tatbiqi dalam lingkup aplikatif, al-fasl tsani fil majal an-nadhari dalam lingkup teoretikal. Jadi ada teoretikal dan ada terapan. Hubungannya dengan fonologi. Bagaimana fonologi pengeterapannya dan bagaimana teoretikalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumin nahda. Amma ba'd. Ya ayyuhal ahibba wal ahibbat rahimakumullah, audun ala badrin. Judulnya adalah audun ala badrin, kembali kepada permulaan. Ilmu aswad wa mauqi'u fi darsil lughawi. Fonologi posisinya di dalam studi kebahasaan. Ya ta'allaful kalam al-insani min silsilatin minal aswad as-sadirah tawa'iyatan wa ikhtiyaran anil insan fil mawqifil lughawi al-mu'ayyad. Ujaran manusia itu terdiri dari rentetan suara minal aswad as-sadirah, ya, silsilah minal aswad as-sadirah, antara rentetan suara yang keluar dari mulut, baik itu secara spontan atau dipilih dengan sengaja, di mana suara ini keluar dari mulut manusia dalam situasi kebahasan tertentu, dalam situasi kebahasaan tertentu.
Jadi ujaran manusia itu terkait dengan situasi dan kondisi, terkait dengan konteks. Tidak diluncurkan ujaran itu di ruangan yang kosong, tidak diujarkan tidak dalam situasi bermuhabadah atau berdialog, tapi diluncurkan ucapan manusia itu dalam situasi dan kondisi yang alami, yang terjadi dialog antara manusia dengan manusia. Wal isara ila mauqif al-lughawi minna ta'ni anna hunaka fi surah shakhsan aw ashkhasan akharin yastakbiluna hadil aswat ala tarbituhum bil mutakallim rabtan ijtimaiyan min sa'ni an yuaddi ila ta'awun wa tasyiri bafatil umur wa tasrifi su'unil hayat. Perlu ditunjukkan di sini bahwa situasi kebahasaan itu artinya bahwa di dalam ujaran yang sesungguhnya itu ada satu orang atau beberapa orang yang lain yang menerima suara ini, di mana mereka terikat dengan orang yang berbicara, ikatan secara sosial, secara interaktif. Misalnya anjuran bila ta'awun, bisa juga kumpulnya orang-orang itu untuk melakukan kerjasama atau untuk menjalankan ya maksud-maksud tertentu. Watasrifi su'unil haya, bisa juga melakukan urusan-urusan kehidupan. Semuanya diatur dengan bahasa. Bahasa yang diluncurkan, suara yang diluncurkan dari mulut manusia terkait dengan situasi dan kondisi tertentu. Au allati tu'athiru fiha ula isami'i ta'thiran yaktabi minhum surufan mu'ayyana, atau ujaran-ujaran itu memberikan pengaruh kepada orang yang mendengar, satu pengaruh yang mengharuskan mereka melakukan perilaku tertentu. Aurat bafi'lin minawin khas, atau memberikan reaksi. Seperti kata perintah misalnya, ada seseorang memerintah beberapa orang. Nah, orang yang dituju oleh perintah inilah melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Ada perilaku tertentu atau ada reaksi. Wa ta'ni hadil isyarat kadzalik anar aswat yajibu an takuna murattaba ala nasabin khas. Begitu juga suara yang diluncurkan dari mulut manusia itu harus tertata, tertib, sistem tertentu. Ada sistem tertentu. Tidak sekedar suara yang keluar dari mulut itu, tapi suara-suara ini teratur dalam sistem-sistem yang tertentu. Wa ta'ni hadil isyarat kadzalik anal aswat yajibu an takuna murattaba ala nasabin khas, ai antakuna jariyatan ala sunanil ma'bud ladai ahlul bi'ah al-mu'ayyana, atau ujaran-ujaran yang keluar dari mulut ini itu berlangsung dengan cara yang dikenal oleh masyarakat di dalam milieu bahasa tertentu. Karena apa? Karena bahasa itu adalah kesepakatan urf ya, kesepakatan. Jadi kode-kode bahasa itu dipahami karena kesepakatan orang yang mempergunakan bahasa tersebut.
Wa mana dzalika bi darura ana lugha la yatahaqqaq wujuduha duna huduri mutakallim aw sami mawjudina ma'an di makanin wahid wa zamanin wahid. Begitu juga maknanya bahwa ujaran kebahasaan itu tidak akan terwujud kecuali dengan hadirnya satu mutakalim, dua sami, kedua-duanya berada di satu tempat dan di waktu yang sama. Au bi ibaratin ukhra kama sarafa bi dzalika Gardner al-kalam la yatahaqqaq illa fi arba'ati jawani. Ujaran yang keluar dari mulut itu tidak akan terwujud kecuali dengan 4 hal. Pertama mutakallim, kedua pendengar wasami, yang ketiga ada kata-kata, kemudian keempat ada sesuatu yang dibicarakan, ada topiknya tertentu. Ini kalau Gardner, ya. Kalau secara fisik ini yang disebut dengan apa ya, al-mauqif al-markazi, situasi yang harus ada. Untuk pelimanya. Untuk pelimanya. Ya, nanti sih, bentar ini beda dengan Gardner sebenarnya. Yang pertama 4 ini ya, antara lain dinukil oleh Ahmad Mutawakkil ya. Pertama, adanya pembicara. Ada pembicara. Kedua, ada audiens, ada pendengar. Ketiga, ada tempat. Keempat, ada waktu yang sama. Nah, tempat dan waktu itu dinamakan, dikumpulkan menjadi satu, menjadi setting. Ada settingnya. Jadi mutakallim, asami, dan ada setting. Setting itu tempat dan waktu. Nah, di zaman sekarang ada telepon, tidak mesti di tempat yang satu. Bisa satu di Indonesia, satu lagi di Singapura. Karena ada telepon. Bisa juga tidak dalam satu waktu. Kalau suaranya direkam, baru 1 jam lagi nanti didengarkan oleh yang dituju. Bisa berubah seperti itu. Atau kalau menurut Gardner, al-kalam layak tahabbab ila bi arba'ati jawanin. Ada 4 aspek. Aspek yang pertama adalah mutakalim, oke. Yang kedua wasami. Nah, yang ketiga di kalimat inilah ada bahasa, ada kata-kata, ada kode, ada bahasa. Ya sudah. Jadi alat untuk menyampaikan informasi, yaitu kalimat. Nah, yang ketiga ini agak abstrak, yaitu asy-syai' al-mutahaddath anhu. Ada sesuatu yang dibicarakan, ada topik. Jadi lain ini beda. Kalau yang keempat tadi itu fisik, ya, setting, ya, ada situasional fisik. Kalau ini enggak, ada yang fisik mutakallim, asami, dan ada kata-kata, dan ada topik, ada topiknya. Jadi setiap itu ada berbicara dalam bidang apa. Terus menurut Gardner, terserah menurut Gardner atau enggak. Nah, kalau obrolan Sama aja, kalau obrolan berarti satu orang sing ngobrol, yang kedua orang sing ngono. Nah, gimana ngobrolin? Digardu. Nah, kapan? Di satu waktu langsung didengarkan. 4 ini kalau yang fisik. Kalau Gardner ada yang ngobrol, ada yang mendengarkan obrolan itu, dan ada bahasa yang dipakai untuk ngobrol. Dan setiap obrolan ada topiknya. Ngobrol tentang apa? Ngobrol tentang agama. Ini ada asy-syai' al-mutahaddath anhu. Ada 4, ada topiknya. Ngobrol ngalor ngidul itu tidak masuk dulu.
Ya berarti topiknya itu topik ngalor ngidul. Iya betul. Topiknya ngalor ngidul. Ini ada. Mesti orang sing ngomongnya kayak apa ya? Sing apa? Karena dalam komunikasi itu harus ada 6. 6 itu apa? Menurut Roman Jacobson, 1 mutakallim, 2 as-sami, mukhatab, audien, kemudian ada risalah, message, ada informasi yang disampaikan. Nah, informasi yang disampaikan ini ada konteksnya. Keempat, kelima ada bahasa yang dipakai. Nah, terus keenam ada kontak. Kalau satu ngomong ngidul tapi sing sitok berumah ngalor kayak ketemu, ya kontak gitu namanya. Itu kontak. Oke. Wal aswat al-ghawiyah mu'aqqada ila aqsaqati. Sebetulnya kalau diteliti suara-suara bahasa itu ruwet mu'aqqada. Taktik itu ruwet bahasa Arab. Ila aqsaqati. Ruwet sekali. Faya laisat mujarrada dawdah yuhbitu al-mutakallim bil hawa. Ujaran omongan itu bukan hanya sekedar hura-hura, daudok, hanya suara-suara, daudok, noisy, ya, mujarrad daudok itu apa? Daudok itu apa namanya? Noisy itu apa ya? Apa? Bahasa Indonesia noisy. Ada obrolan, omongan, ya. Daudok tidak ada sekedar suara-suara ya, dengar-dengar yang dikeluarkan oleh mutakallim di udara. Wa innama hiya aswatun batu jawaniba muta'addidatin wa khasa'is mutakallim. Tetapi suara yang keluar dari mulut itu mempunyai banyak aspek dan karakteristik yang berbeda-beda. Wadirosatu wadirosalu wawiyat daqiqah taktadina anna bakata ala mustawayat mukhtalifah badi'ina kama hiya fil adab bidirosatu khasodisnya aujani bihal sawt. Jadi suara ngomong ngalor ngidul sing gawa info, suara yang membawa info itu kelihatannya dapat dipelajari dari beberapa segi. Ya. Secara bahasa, secara detail, kalau kita membahas suara, itu kita bahas dalam strata yang berbeda-beda. Dimulai seperti biasanya bidiro satu khosodisnya. Pertama, bagaimana suara itu karakteristiknya. Ono suara ba, ono suara a, suara r, suara l. Nah, itu mempunyai karakteristik. Kalau up itu infijari, kalau up itu safatani. Nah, itu namanya khosodis. Aidan kalbanib alati yatamathal fi athari tilkal juhud al-adoliyah alati yakumu juazun, yaitu aspek di mana berupa apa namanya pengaruh usaha otot mulut, ya, athar tilkal juhud al-adoliyah yang dilakukan oleh alat ujar, yaitu lidah, bibir, pita suara, itu namanya al-agolat, al-agoliyah. Al-agoliyah itu asal maknanya al-agolat, itu apa namanya, otot-otot. Fatakbus zab-zabatun fil hawa, kemudian terjadilah frekuensi di udara, muntakilah pada balika ila udhun sami. Kemudian suara itu
berpindah ke telinganya pendengar. Dari hadir aswat bidibawa ila dalika jawanib wa khawas ukhra tatamathal fi mumayyazatiha as-sarfiyah wa nahwiyah ila akhirih, di mana suara-suara ini terbentuk di dalam sorof morfologi atau sintaksis. Amma dzalikal farqu minal ulum ala biyadil sultan bil awal al musar ilaihi sabiqan bahwa ilmu aswat, ilmu yang mempelajari aspek pertama yang kita sebutkan di atas tadi itu, ada ilmu yang namanya ilmu aswat atau fonetik tanpa berhubungan dengan makna. Kalau yang berhubungan dengan makna itu namanya fonologi. Bahwa ilmu laisa bidul jadid, itu bukan ilmu baru di dirasatil awaliyah. Wa innama tadribu usuluhu ba'idan ila majid tarikh, itu sudah dimulai dasar-dasarnya itu dalam sejarah yang yang dalam. Faqad arafahul hunud wal ibrik wal ruman wal arab, orang-orang India, orang-orang Greek, Yunani, Roman, Romawi, dan orang Arab, mereka tahu. Wa ashama kullu qaumin minhum binasibin fi hadhihi dirasat. Walasna nadai annahum munfaridin aw mujtami'in. Qad wasalu bi ilmi al-aswat ila mustawan ilmi daqiq. Yakrubu aw yakrubu mimma na'aduhu bil usulul hadithah. Lakinnahum ala ragmi min dhalika badalu juhudan muwaffaqah fi hadzal mikmar ila darajatin tastarqi intibah darisin fi waqtin al-hadir. Ilmu aswat itu bukan barang baru, mereka semuanya itu sudah tahu. Yakrubu aw yakrubu sudah sangat ketat atau hampir-hampir dekat dari apa yang kita pelajari di zaman sekarang ini. Walakinnahum ala ragmi min dzalika, sekalipun demikian mereka babalu juhudan muwaffaqah, mereka mencurahkan jerih payah yang berhasil dalam lapangan ini. Midmar itu lapangan, sampai pada derajat tastarqi ibadat darisin, sampai menarik perhatian para pengkaji di waktu modern sekarang. Ada orang berkomunikasi, pertama mutakalim, kedua mustami. Mutakalim menggerakkan otot-ototnya yang ada di mulut untuk memproduksi suara-suara bahasa, bukan suara-suara yang lain, tapi suara-suara bahasa. Yang memproduksi mutakalim. Nah, suara-suara yang keluar dari mulut mutakalim itu suara-suara yang mempunyai karakteristik, mempunyai sifat-sifat tertentu, sifat ba, sifat nun, sifat kaf, sifat ro, dan sebagainya. Diproduksi meluncur di udara, berubah frekuensi, berubah.
Zabzabatun, frekuensi. Kemudian frekuensi ini yang mengandung makna ditangkap oleh telinga. Ditangkap oleh telinga, kemudian kode-kode bunyi ini, karena bahasa itu kode, dan setiap kode itu mempunyai makna, dipecahkan kode-kode tersebut oleh mustami', ya, oleh mustami', kemudian berupa meaning yang dapat dipahami. Jadi ini, nah, ilmu aswad, bagaimana memproduksinya, namanya ilmu aswad anuti. Kalau ilmu aswad yang dibawa oleh udara frekuensi, namanya ilmu aswad al-fiziai, fisika. Nah, suara yang membawa makna kemudian didengar oleh telinga dan kode-kode bunyi itu dipecahkan oleh telinga sehingga menjadi meaning, makna. Ilmu aswad itu namanya ilmu aswad asam i. Yang banyak dibicarakan itu adalah ilmu aswad anuti, bagaimana diproduksi dan bagaimana didengar. Ini hanya saat masruf. Yang mempelajari ini hanya satu buku, jarang sekali ada dalam bahasan saat masruf. Ala anna hadith dirasat as-sautiyah, studi tentang suara ini, ala rahmi min itimamil abdamin, sekalipun merupakan perhatian orang-orang terdahulu, lam talqa al-inaya al-laiqabiyah fil usulil mutataliyah. Studi tersebut yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu tidak mendapatkan perhatian yang layak, al-laiqah, al-inaya al-laiqabiyah fil usulil mutataliyah, dalam beberapa masa yang beruntun. Walam tahdha bima hajat bil buhut al-lughawiyah al-ukhra, dan tidak mendapatkan nasib pembahasan dalam ilmu bahasa yang lain seperti nahwu, sorof dan sebagainya. Jarang mempelajari ilmu aswad. Minat darsi samil wal bahath al-mustafid, yang mendapatkan studi secara komprehensif as-samil wal bahath al-mustafid, dan pembahasan yang ambil-ambil al-mustafid. Aghlabuddan, kemungkinan anna alam tadkhul fi idadil buhut al-ilmiyah daqiqah illa min awakhir al-qarn al-madi ay qabla dzalika biqalil. Oleh karena itulah ilmu aswad tidak masuk hitungan dalam studi ilmiah kecuali di akhir abad yang lampau, abad 20 atau sebelumnya. Indama iqtadohat qasamat ad-dirasat al-lughawiyah biha wa tahaddadat ma'alim wa ra'a al-baqidut darurata tafriqiha furu'an mukhtalifah yatanawalu kullu minha janiban min jawanibil lughah wa kana ilmu asad wahidan min hadhil furu', yang kemudian di pilar-pilar di apa namanya di cabang-cabangkan oleh para pengkaji furu'an mukhtalifah, yang mana setiap cabang ini membahas satu aspek daripada bahasa. Dan studi ilmu aswad ini merupakan satu dari cabang-cabang tersebut. Walastu udriku haqiqat as-sirri fi imali dirasat as-sautiyah di atna'i hadil khidbah at-tawiyah. Saya tidak tahu hakikat rahasia mengapa studi suara ini tidak mendapatkan perhatian, diabaikan ignar di tengah-tengah kurun waktu yang begitu panjang. Hadil khidbah itu waktu yang panjang
Alati taqa'u baina tilkal usul al-ula alati urifat istihadil huruf al-fikriyah wal misaniyah wa al-khasah tilkal usul al-haditha alati tattasimu bi taba'i at-taqassi wal bakhti fi kulli anwa'il ulum wal rubil ma'rifah. Fali rubbama yadul iman fi hadhihi al-fatra al-wusta min az-zaman ila naw'in min al-kasal al-dhihni alladhi yusibu an-nas min waqtin ila akhar aw rubbama yarji al-ifjam anil khawdi fi daqaiq dirasat al-sawtiyah wa tafasiriha bi suratin tu'adilu aw taqadi tu'adilu namat al-bakhti fi saraf wa nahwi makalah. Wa rubbama yarji'u dhalika ila al-i'tiqad bi anna min as-sahli ta'allumul lugha wa saytara 'alayha bal iqanuha duna ma'rifatin bi aswatiha ma'rifatan jayyidah ala aksil hal fi nahwi wa saraf alladhi la tatimu ma'rifatu asrul lugha illa bi dirasatihi wa haqiqatil amr. Itu penjelasan ilmu ini apa ya? Ini doa ya. Mengapa orang terdahulu banyak mengabaikan, tidak memperhatikan dengan serius mengkaji ilmu aswad ini? Apa sebab-sebabnya? Yang pertama tadi itu ila naubin minal kasal ini males mikir. Al-kasal adhini alladhi yusibun nas min waqtin ila akhar. Padahal dahulu itu orang Arab terkenal dengan ilmu-ilmu yang jaya. Istihar itu jaya, kejayaan. Seperti bunga, jaya dalam ilmu-ilmu kemanusiaan. Wa tilkal usul al-haditha allati tattasimu bi tabai taqassi wal bakhr. Dan di era modern ini keilmuan itu mengarah kepada penelitian al-bakhr fi kulli anwa'il ulum wa taqassi dan menginvestigasi satu masalah. Taqassi investigasi. Au rubbama yarji'ul irjam anil khawdi, melarang untuk mengarungi studi suara ini yang sangat detail, wa tafasiriha, terperinci. Di suratin tu'adilu, ya, dengan bentuk yang sejajar atau hampir-hampir sejajar dengan model pembahasan ilmu sorof atau nahwu. Nah, ilmu sorof, nahwu maju, nah, ilmu aswad tidak. Contohnya pembahasan masalah fonim, itu baru orang modern yang mengatakan adanya fonim. Orang terdahulu nggak ada, padahal tidak benar sebetulnya. Apa yang dilakukan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dalam abjad alif ba'i, alif bata, sakin, kakot dan sebagainya, itulah fonim. Fonim itu apa? Suara ideal. Nun itu akeh, ono ing kolaba kof, ono mim im balaja, ono kaf ikhfa ing tawasaro, ada ing kotoha kof dan sebagainya. Nun kan akeh, tapi saya digambar sito, itulah fonem. Fonem itu adalah suara ideal. Jadi nun mesti dilihat variasi alufun.
oleh Al-Imam Ahmad Al-Farahidi itu tidak dibahas, hanya nun aja yang suara yang ideal itu boleh. Jadi mereka tahu sebetulnya, tapi cuma masalahnya tidak menciptakan istilah. Istilahnya fonem itu karat itu fon itu suara, telepon, fonem, nya itu sesuatu yang abstrak, morfem, fonem. Mengapa orang terdahulu tidak membahas ilmu aswad? Rubbama yarji'u dzalika ila al-i'tiqad bi annahu min as-sahli ta'allumul lugha wa saytaru 'alayha bal itqanwa duna ma'rifatin bi aswatiha ma'rifatan dari. Kemungkinan ada i'tiqad, ada keyakinan bahwa gampanglah belajar bahasa itu. Menguasai bahasa itu gampang, tanpa mengetahui suara-suaranya secara detail. Nah, ini ala aksil khalfi nahwi wa sharaf. Itu kebalikan daripada ilmu nahwu dan sharaf. Ala ini la tatimu ma'rifatu asrullah illa bidirasati. Bahwa tidak tahu akan rahasia kebahasaan kecuali dengan ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Yang diagung-agungkan itu ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Itu yang ketoro, yang kelihatan. Wa haqiqatul amri inna hadza wahmun fasid. Pada hakikatnya masalah ini adalah wahmun. Apa wahmun itu? Persangkaan. Persangkaan yang error, fasid. Wa'tiqadul khati' merupakan keyakinan yang error juga, bahwa untuk belajar bahasa itu cukup dengan sorot, dengan nahwu aja, tanpa mengetahui suara nggak masalah. Ya dulu ala jahlin bihaqaq ikil akumu. Orang yang punya prasangka seperti itu menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui fakta-fakta ilmu tersebut. Wal ikhtilaf fi nutqi kal ikhtilaf fi qawaidin nahwi masalah. Bahwa beda pengucapan itu seperti beda dalam qawaid nahwu. Mansa'uhu ikhtilaful bi'a ijtimaiyah wal qawas al-fardiyah. Penyebabnya adalah beda lingkungan sosialnya dan karakteristik individunya. Fa'in udda al-ikhtilaf fi qawaid nahwi khurujan al-miqyas as-salim wal miqyas as-sahih hukima bil mithli al-ikhtilaf fil mud. Kalau beda dalam sorof, beda dalam nahwu itu karena perbedaan lingkungan sosialnya di mana bahasa tersebut dipakai, atau karena karakteristik individu. Baik udal ikhtilaf fi qawaid nahwi khurujan al-miqyas as-salim, kalau dianggap beda dalam nahwu itu sebagai keluar dari standar yang benar, al-miqyas as-salim wal miqyas as-sahih, ukuran yang sahih, maka dihukumi apa? Hukima bil mithli ala ikhtilafin fil mithli. Begitu juga kalau beda qawaid nahwu, qawaid sharaf beda, maka ada hukumnya. Begitu juga masalah suara, beda suara pun harus dihukumi juga beda. Wa kama yajibu at-tanbih 'alal awwal yalzamu at-tanbih 'alal tsani wa min thamma wajabat dirasatul aswad wujuba dirasati sarfi wa nah. Kalau
belajar sorof, belajar nahwu itu harus, maka belajar ilmu aswad itu pun juga harus. Mana timbul wajib. Iya, malah timbul wajib dilatih. Bahwa wajib. Wa minta ma wajabat dirasatul aswad wujuba dirasati sarfi wan nahwi. Inna saitara ala luwa la taqimu biduni dirasati aswadiya. Saknu wa bidzalika saknu al amri al ilmaini al madhkurain. Maka belajar ilmu aswad juga wajib, sebagaimana belajar sorof nahwu juga wajib. Inna saitara ala yuqa la taqimu, tidak sempurna belajar itu tanpa belajar bahasa itu tidak sempurna tanpa mempelajari suaranya. Saknu wa bidzalika saknul ilmain. Jadi ilmu aswad itu keberadaannya sama dengan ilmu sorof dan ilmu nahwu. Ala anau minal jais, boleh anan subah hadzal imal wa dzalika ihdam antaqasi masail aswad wa muskilati ila ihtidam wasail dirasa ad-daqiqah latiha ulama an-nazar. Bisa juga diartikan minal jais, boleh, bahwa orang-orang Arab terdahulu itu tidak full memperhatikan ilmu aswad ini, itu karena intidam itu apa? Adam, tidak adanya wasail ad-dirasah, tidak ada media alatnya untuk mempelajari aswad itu tidak ada ya. Secara detail, jadi ada mikroskop, ada itu bagaimana letaknya lidah dan sebagainya, nggak bisa diteropong. Fadhalisun fi hadhil usul al-musyar ilayya anifan, bahwa para mengkaji di masa-masa yang kita sebutkan tadi itu sanun bidzalika sanu aslafi minal udama. Ya, kedudukan mereka itu seperti orang-orang salaf terdahulu. Lam takun ladaim illa wasila wahidah min wasailil bakhti saudi, di mana mereka tidak mempunyai media, satu pun media untuk mempelajari suara ini, yaitu apa? Satu-satunya wayal iktimat alal mulahadh wa al-ta'bid, yaitu hanya dengan mengobservasi ke dalam adabiyah subjektif. Wa min huna ja'at nata'iju mutasyabihah wa mutaqaridah. Oleh karena itulah maka hasilnya itu menyerupai, mendekati. Walam yastati'u an ya'tu bijadid yurda. Mereka tidak bisa mendatangkan sesuatu yang baru yang patut untuk disebut. Wa kana hadza fi tabai da'iyan li tarafihim fi dirasa wa ittifaq bima atabil. Dengan demikian maka hal inilah yang menyebabkan mereka molor li tarafihim. Taraf itu molor. Didirasa molor dalam studi ilmu aswad wal iktifak hanya mencukupkan apa yang telah dikaji oleh orang-orang terdahulu. Belum ilmunya apa harus seperti ini. Apa ini?
keterangan bil majal at-tatbiq. Pengeterapannya ya apa? Itu majal at-tatbiq, itu pengeterapan tatbiq. Untuk apa belajar mulasat itu? Pertama, fi ta'limil lugha al-qaumiyah, untuk pembelajaran bahasa nasional. Yang pertama. Yang kedua, ta'allumul lughat al-ajnabiyah, belajar bahasa asing. Wad'ul alif ba wa islahiha, bisa membuat abjad alif ba'i wa islahuha. Itu semuanya lingkup atau faedah pengeterapan daripada studi ilmu as. Al-faslu tsani fil majal nadhari al-mutakhassis. Yang pasal kedua membahas tentang ilmu asfad secara teori itu untuk apa? Dan seterusnya ya. Oke. Kita masih punya hutang, kita itu meninggalkan beberapa bab di muka. Terus langsung kita meloncat ke poning-poning itu. Gak apa-apa. Ini hanya keterangan aja kalau ini. Gak boleh nanti kita berangkat. Dan garis ya. Nanti kita teruskan pada minggu yang akan datang. Sekarang kita pindah dulu ke sadal huruf. Sadal huruf. Halaman biru ini. Awal 78 orang ta'lil fa'ala faslun fi ma'ani sighah az-zawaid afal Ini fa'ala ista'ala ya betul. Kasih istimaluhu fi Fa'ala harus dia. fa'ala Faslun fi ma'ani syiaghiz zawaid ini bab ya. Terus yang pertama karena sampai di halaman berikutnya af'ala harus di af'ala al-tani sayuru roti sayin ya di fa'ala yaksur istimaluhu fi maknanya ini atasaruf sama itu
Sekarang Ini yang fa'ala. fa'ala ini. Ya, kasih istimalu fi mu'ayyin. Ya. Yang pertama itu af'ala. Af'ala berarti asalnya fa'ala, 3 huruf ditambah hamzah, af'ala. Itu mempunyai arti mutaaddi, tapi tidak semuanya mutaaddi. Kalau menuju ke Hijaz, ahjaza, itu menuju ke Hijaz. A'raqa menuju ke Irak. As'ama menuju ke Syam, Syria. Itu macam-macamnya makna hamzah. Oke. Apa maknanya? Sampai 10 ya. Al-asir at-tamkin ka'afarathu an-nahro ayat makan tubuh min khafri. Jadi sampai 10. Sekarang selesai pindah tambahan alif antara fa dan ain menjadi fa'ala. Apa ya faedah fa'ala? Yakturu istimalu fi maknayani ini. Banyak pemakaiannya dalam 2 makna. Fi makna ya ini kan? Iya. Fi makna ya ini. Antara lain, salah satunya adalah at-tasarruf baina itsnain. Apa tasarruf itu? Saling. Mempunyai arti saling. At-tasarruf baina itsnain fa aktsar. Itu saling di antara 2 orang atau lebih. Wa huwa ayyab ala akaduma bisahibi fi'lan, yaitu dia melakukan, salah satu keduanya orang itu melakukan sesuatu perbuatan pada temannya bisahibi. Fa yuqabilul akhar bimithlihi, dan yang lain pun melakukan seperti itu. Jadi saling. Kalau yang satu memukul temannya, maka temannya juga memukul. Itu namanya doroba. Saling. Qatala yuqadiru saling. Wa khina idin fayun sabulil badi nisbatal fa'iliyah walil muqabil nisbatal maf'uliyah. Wa idza kana aslul fi'li laziman sara bi hadhihi sirah muta'addiyan nahu ma saituhu wal aslu ma saitu wa masa wa bi hadhihi sirah maknal mughalabah ya dulu ala ghalbati ahadina bi sirati fa'ala min babi nasara ma lam yakun wa yal fa au ya'i al ain abil lam fa innahu yudalu alal ghalba min babi daraba kama taqaddam. Wa matakan apa ala digilala alal ghalba kana muta'addiyan fa in kana aslu laziman. Wa kana min babi nasara aw daraba ala taqaddam. Jadi ada 2 makna tadi. Makna yang pertama saling, yang kedua al-muwala, saling berurutan. Kita kembali dulu. Banyak pemakaiannya fa'ala yufa'il itu dalam 2 makna. Pertama makna tasarruf musyarakah saling, dan yang kedua mempunyai makna betul-betul al-muwala, betul-betul. Fayun sabunil badi nisbatal fa'iliyah, menisbahkan fa'ilnya, walil muqabil nisbatal maf'uliyah. Qatala saling bunuh membunuh, doroba saling pukul memukul. Jadi doroba itu menisbatkan fa'ilnya, orang yang memukul, kepada yang lainnya menjadi maf'uliyah.
Yang satu juga begitu, fa'ilnya mendaratkan maf'uliyah terhadap yang lainnya, jadi saling. Wa idza kana asul fi'li laziman sara bi hadisi wa muta'addiyah. Yang asalnya pertama sironya itu lazim, maka ketika ditambahi alif antara fa dengan ain tambahi alif maka menjadi muta'addi. Nahu masaituhu. Pertama kan masa yang si itu berjalan, berarti fi'il lazim tidak mempunyai maf'ul, tapi ketika ditambahi alif masa itu saya saling berjalan, dia juga berjalan, masa itu. Wal aslu masa itu wa masa, saya berjalan, dia berjalan. Nah, jadi masa itu saya berjalan berdampingan dengan dia, saya berjalan, dia juga berjalan. Wa fi hadhihi sigha makna al-mughalabah wa yadullu ala ghalbati ahadihima bisighati fa'ala min babi nasara. Begitu juga makna fa'ala itu mempunyai sighat ini mempunyai makna mengalahkan, mughalabah. Wa yadullu ala ghalbati ahadihima, dan menunjukkan salah satu dari keduanya itu menang. Bisighati fa'ala min babi nasara malam yakun wa bil fa'. Kalau tidak, fa-nya itu terdiri dari wawu, wawi al-fa. Fa'ala itu wa'ada. Atau ya'il ain, amilam. Atau tengah-tengahnya ya, atau akhirnya ya. Fa'inau yudalu alal ghalba min babi doroba kama taqaddam. Maka fa'ala itu mempunyai konotasi makna mengalahkan. Wa mata kana fa'ala lidilala ala ghalba kana muta'addiyan. Kalau fa'ala itu mempunyai arti mengalahkan, berarti muta'addi, ada yang dikalahkan. Fa in kana aslu laziman, sekalipun makna pertamanya lazim. Wa kana min babin nasara aw daraba ala ma taqaddam min ayyi babin la. Jadi fi'il lazim nazala. Tambahi alif berarti nazala yunasi, menjadi saling turun menurunkan. Bali punya maf'ul, itu mana yang pertama. Yang banyak itu saling, tasarruf. Dan yang kedua, tapi jarang mempunyai arti mengalahkan. Yang kedua maknanya watanihima al-muwala. Fayakunu bimakna af'ala al-muta'addi kawalaitu as-sauma wa taba'tuhu. Saya terus menerus puasa wa taba'tuhu, dan saya mengikutinya. Bimakna aulaitu wa taba'tu ba'dahu ba'dan. Saya mengikuti sebagian kepada sebagian yang lain. Al-muwala. Ada apa ya? Tatabu, apa tatabu? Saling mengikuti, al-muwala. Tatabu siasi. Kawala itu as-sauma wa taba'tuhu. Saya terus menerus berpuasa dan saya mengikutinya. Di mana aula itu wa taba'tu ba'tuhu al-muwala. Warubama kana bimakna fa'ala. Nah, begitu juga tambahan alif tengah-tengah fa'ala bisa juga bimakna fa'ala. Bimakna fa'ala. Sudah itu cepat-cepat ya. Salah sing mijit ya apa diongkek ya.
nyeri ya. Padahal seminggu ya. Itu minggu, tapi saya minggu mana? Loro ya. Tambah loro. Nek diturunno nggak apa-apa. Kalau kalau saya berdiri menanggung beban dia. Ini umur minggu. Ini buruk tambah ya apa ya? Teman-teman masa Kalau kuat, karena saya diabetes itu sarafnya kan sudah mati. Ngeri mana kalau atau sudah seminggu tahun. Bisa juga bimana fa'ala mudha'af li takfir. Wa rubbama kana bimakna fa'ala al mudha'af li takfir. Siada tasdid itu kadang bermakna takfir, memperbanyak. Kalau nazala banyak menurunkan, qata'a banyak memotong, kasara bermakna banyak memecah. Jadi kalau qata'al habla itu memotong sekali, tok. Qata'al habla. Tapi qata'al habla itu menjal-menjal. Qata'al. Jadi itu ziyadah alif fa'ala, bisa juga fa'ala di mana fa'ala. Nah itu yang menentukan begitu ya konteks, tak bisa dipelajari sorotnya kan. Kembali pada konteks. Ini enak laptop itu. Warubba kana bimana fa'ala al-mudha'af li takfir. Kado aftus syai'a ay wadok aftu. Seperti dha'afa yudha'ifu. Apa sih artinya dha'afa itu? Kalau masdarnya itu dukfun, itu berarti lemah, do'if. Berarti do'ufa, yad'ufu, dukfan. Tapi kalau masdarnya itu dikfan, kasro, itu berarti ad'afan, mudha'afan. Berlipat-lipat. Jadi beda masdarnya, dukfun atau dikfun. Kalau dukfun lemah, dhaif. Kalau dikfun ad'afan mudha'afan. Berlipat-lipat. Dikfan itu berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Yang satunya mati dok. Dukfun. Sama tulisannya. Dukfun dibaca dikfun.
Kalau dikfun itu berlipat-lipat, kalau dukfun lemah, dhaif. Jadi beda u, i itu yang dikatakan dengan kuning, karena membedakan makna. Ini pentingnya Ibnul Aswad. Seperti do'af tu syai'ah, itu bukan saling melemahkan, tapi mempunyai arti tasdid do'af tu, saya melipat gandakan atau saya melemahkan. Jadi do'afa yudha'ifu bimana do'afa yudha'ifu, bisa begitu. Atau bimana fa'ala, atau bimana fa'ala, tidak ada efeknya apa-apa. Seperti dafa'a, yudafi'u, itu biasanya kalau yudafi'u an itu membela, mempertahankan. Tapi kalau dafa'a saja tanpa an, bimana dafa'a, mendorong. Dafa'a bimana dafa'a, mendorong. Tapi kalau dafa'a an, itu membela atau mempertahankan. Seperti safaro, apa safaro itu? Saling bepergian, enggak? Ya pergi. Ya. Jadi tambahan alif itu tidak selalu tasaruf, bisa bermacam-macam. Bisa dimana tasdid dot apa? Seperti safaro dimana sulasinya safaro. Rubbama kanat al-mufa'ala bitanzili ghairil fi'li manzilatahu fayukhadi'una Allah. Atau barangkali mufa'ala fa'ala yufa'ilu mufa'ala itu memposisikan ghairil fi'li manzilatahu, seperti yukhadi'una Allah, maksud saling bohongi pada Allah kan tidak. Jadi dimana fa'ala aja, dimana khoda'a yukhadi'u, dimana khoda'a bukan saling, tapi dimana khoda'a yakhda'u, membohongi. Ya, membohongi, mukhoda'a. Ja'altu mu'amalatahum lillahi biman tawat alaihi nufusuhum min ikfa'il kufri wa idhalil islam wa majazatuhu lahum mukhodo'ah. Mukhodo'ah itu artinya saling menipu. Khodo'ah yahda'u itu menipu. Kalau khodo'ah yukhadi'u, saling menipu, tetapi tidak seperti yukhadi'un Allah, maksud saling tipu dengan Allah. Siapa mampu menipu Allah? Jadi bimana aslinya fi'il sulati. Jadi yang pertama tambahan hamzah af'ala, yang kedua tambahan alif fa'ala mempunyai makna banyak, antara lain tasaruf, saling, boleh. Yang kedua bermakna berturutan, bisa juga bermakna tasdid, ya. Seperti do'afa bermakna do'afa yudha'af. Kemudian yang ketiga adalah fa'ala. Ada af'ala, ada fa'ala, kemudian ada fa'ala. Apa artinya fa'ala? Yang turu istiqmal wa fi thamaniyah ma'anin, ada 8 makna, yaitu tasarruf af'ala fi itsnain minha, di mana saling antara keduanya, wa huma atadiyah taqawamat zaidan wa qa'atu. Bisa juga tambahan fa'ala itu mempunyai arti mutaaddi. Nazala turun, kalau nazala menurunkan. Kharaja keluar, kalau kharaja menurunkan. Boleh. Jadi mempunyai makna banyak. Bisa tasarruf,
bisa saling itu. Wa mata dia kakawan tu Zaidan wa qa'atu wal izala kajarabtu al-ba'ira wa qasartu al-fatihata. Aku mengkuliti buah-buahan kosak itu. Kawang tu Zaidan, kalau aku mendirikan Zaid. Lawannya qa'atu, aku dudukkan Zaid. Wal izala, seperti menghilangkan. Jarabtu al-ba'ira, saya menghilangkan kaos kakinya onta. Wa qasartu al-fatihah. Qasara itu dari kata-kata kisrun. Kisrun itu apa? Kulit buah-buahan. Wa qasartu al-fatihah, berarti aku nguliti buah-buahan itu. Hai azaltu apa itu? Azaltu jarrabahu wa azaltu kisrahu. Itu makna fa'ala. Jadi bisa muta'addi, bisa tasarruf, bisa saling gitu. Wa tanfaridu bisitatin. Begitu juga kalau tadi 2, sekarang ada maknanya sampai 6. Awal wa taksir fil fi'li ajawala, seperti tawafa. Jawala berarti banyak muter-muter bergerak, aksarul jaulan. Tawafa berarti aksaro atau wafan. Au fil maqul kabolaktu al-abwab, seperti saya menutup pintu. Au fil fa'il mau apa itu? Mau watatil ibilu wa barrokat. Mau wata berarti mematikan onta. Wataniya sayyimu ratu sayyidin sibha sayyidin, menjadikan sesuatu. Seperti qawwasa Zaidun, menjadikan Zaid kaus. Apa kaus itu? Soro sibal kausi. Kaus itu panah itu, busur, bukan anak panahnya tapi busurnya, alat untuk melontarkan panah. Apa itu? Busur ya? Busur. Wasalituma, yang kedua maknanya sayyiru ratu sayyidin sibah sayyidin, menjadikan sesuatu seperti qawwasa Zaidun, itu menjadikan Zaid seperti busur, melengkung. Wa hajjara atin aysara sibal qausi au fil imtina. Imtina karena yang kan itu bungkuk. Jadi kalau qawwasa itu dijadikan geger itu bungkuk kayak busurnya panah, qawwasa. Kalau imtina itu bungkuk. Kalau hajjara menjadikan batu, bil jumur. Hajjaratin, tapi menjadikan tanah liat itu batu. Yang ketiga maknanya apa? Fa'ala itu. Wa tsalitsu ma nisbatu syai' ila asli fi'il, yaitu asal fi'ilnya dinisbatkan. Seperti Zaid fasik, saya jadikan Zaid itu orang yang fasik. Fasaktu Zaidan, asal fi'ilnya fasik.
Maka fasaktu Zaidan, saya fasidkan. Au kafartu nisbatu ilal kufri, aku kafirkan dia, nisbat ilal fiski wa ilal kufri. Warabi'uhuma atawajjuh ila syai', yaitu menuju ke sesuatu, seperti tasarraftu, berarti saya menuju ke timur, atawajjuh ila syai'. Warabtu, saya menuju ke barat. Tawajjahtu ila syarqi alil gharbi. Khamisuha ikhtisar hikayatus syai'. Halala itu berarti menyingkat. Ikhtisar itu apa? Singkat, menyingkat, meringkas. Ikhtisar, meringkas. Jadi la ilaha illallah lalu panjang halala. Subhanallah dipendekkan menjadi sabbaha. Labbaik Allahumma labbaik, labbai, labbi dipendekkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bahwa amin itu amanah. Jadi tasdid fa'ala amanah itu mengucapkan amin. Subhanallah wa labbaik wa amin. Dalam hadis Nabi misalnya, apakah makmum itu juga membaca amin? Atau imam membaca amin? Ayo, siapa? Imamnya maca Al-Fatihah, maca Al-Dhalin. Imamnya maca amin enggak yuk? Ini hadis diterangkan, idza ammana al-imamu fa'aminu. Apabila imam itu mengucapkan amin, fa'aminu, maka kamu juga mengucapkan amin. Tidak begitu artinya. Yang menolak imam itu membaca amin mengartikan bila ammana al-imam itu sampai pada bacaan amin, maka bacalah amin. Imam enggak. Sebab amanah itu artinya apabila imam sampai pada bacaan amin. Tapi yang mengartikan amanah itu baca amin, tidak amanah al-imamu fa'aminu. Apabila imam itu mengucapkan amin, maka ucapkan amin. Itu hadisnya. Kalau begitu imam, nah menurut pendapat yang pertama, tidak amanah al-imamu, berarti apabila imam tidak mengucapkan amin tapi sampai pada bacaan amin, maka bacalah amin. Jadi imam enggak Walaupun makmum yang amin. Tapi kalau hadis yang dua amanah dua sama, artinya apabila imam mengucapkan amin tidak sampai pada bacaan amin, mengucapkan amin maka amin. Mulai dari ikhtilaf, baru apa? Padahal amanah yuk amin. Sampai pada bacaan amin. Tapi tidak mengucapkan amin imam. Tapi di makna yang kedua, tidak amanah al-imamu fa aminu. Imam yang mengucapkan amin. Wes. Wasadiswa yang keenam qabulus syai', yaitu menerima sesuatu. Seperti syafa'tu Zaidan, apabila Zaid menerima syafa'a Yusuf. Syafa'a Yusuf. Oke. Wes paham, tak paham. Pertama coy. Mana detail ini dia.
kapan-kapan aja. Aku bisa belajar bahasa Arab mulai lahir sampai saiki gak paham gitu. Wis paham yang pertama aja, nazala tak dia wis ngono ae bisa. Udah bersifat keilmuan baru dicari. Nah, soro-soro. Sampai 6 maknanya. Fa'ala itu, tapi ini orang bisa dibeli bukunya Kiai Maksum itu. Alhamdulillah tasrifiyah bisa orang bantu. Yang keempat baru wazan imfa'ala, sudah tidak satu huruf lagi. Kalau tadi af'ala ziyadah satu huruf, fa'ala ziyadah satu huruf, fa'ala ziyadah satu huruf. Jadi yang mempunyai ziyadah satu huruf itu tiga, af'ala sama fa'ala cuma fa'ala, baru kemudian ziyadah dua huruf. Ziyadah ini dikatakan morfem. Mengapa? Karena mempunyai makna, bukan makna mufradat, bukan, tapi makna fungsi. Nah, itu aja.